Desa Banjaranyar adalah desa yang berada di Kecamatan Pepuncan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terdiri dari 10 gerumbul atau kelompok yang memiliki beberapa rukun warga. Desa Banjaranyar menjadi pusat pemerintahan di Kecamatan Pepuncan. Masyarakat di desa ini hidup bergantung kepada sektor pertanian. Hal ini ditunjang oleh topografi berupa dataran rendah dan perbukitan. Selain itu, masyarakat setempat juga memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagai pengrajin ciri mutu. Masyarakat umum biasa mengenal ciri mutu sebagai ulekan atau cobek. Ciri mutu itu sendiri terbuat dari batu asli yang diambil dari bukit di desa Petahunan. Untuk harga, ciri mutu memiliki kisaran yaitu 15.000 sampai 20.000. Namun, tidak hanya ciri mutu, penduduk setempat juga memiliki produk kerajinan lainnya seperti kijing atau batu nisan, alu, dan lesung. Hasil dari kerajinan tadi dijual di berbagai toko pinggir jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Banyumas. Biasanya, menjelang hari raya, pengendara motor atau mobil akan mampir ke toko di pinggir jalan tersebut untuk membeli oleh-oleh berupa ciri mutu. Karena biasanya ciri mutu di daerah sana, khususnya Jawa Barat dan sekitarnya, bukan terbuat dari batu asli, melainkan dari semen yang mudah pecah apabila dibandingkan dengan yang dibuat dari batu asli yang ada di desa Banjaranyar ini. Selamat siang Pak. Boleh diperkenalkan Pak nama dan status Bapak saat ini? Ya, nama saya Rudi Bowo, menjadi kepercayaan warga Banjaranyar, Kecamatan Puncak. Gitu. Di sini berarti ini ya Pak, Desa Banjaranyar di daerah Cibarang ya Pak? Masuknya Pekuncen, Kecamatan Pekuncen. Oh ya, Dari 16 desa di Pekuncen itu ada 16 desa. Salah satunya Banjaranyar. Salah satu Banjaranyar. Oke. Bapak sebelumnya mau tahu Pak, Desa Banjaranyar ini itu seperti apa Pak? Mungkin ada deskripsi sendiri untuk Desa Banjaranyar ini. Terus lantas bagaimana kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Banjaranyar gitu Pak? Kalau Banjaranyar itu kebanyakan sebetulnya daerah petani ya. Petani. 70% itu petani sawah itu. Sisanya yang 20 itu tadi kerajinan ciri, terus kemudian dagang, terus kemudian yang 10% itu perantauan. Berarti mayoritas ini pertanian tuh ya? Iya, iya. Mungkin tadi ada yang cukup menarik Pak terkait ciri mutu sebagai kerajinan gitu ya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan lebih lengkap terkait kerajinan ciri mutu yang dilakukan apa yang jadi bahan aktivitas masyarakat saat ini di Banjaranyar. Ya, Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen itu memang sejak nenek moyang ya, dari dulu itu kerajinannya itu ciri mutu. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa itu? Ulekan. Ulekan ya. Cobek. Kalau cobek ya. Itu memang sudah turun temurun. Dulu pengambilan batunya itu di sungai, kemudian di hutan alas itu, terus sampai sekarang. Dan ciri mutu itu menjadi satu yang khas karena memang terbuat dari batu asli, batu. Harganya juga cukup murah. Cuman terkendalanya adalah pemasaran. Jadi mereka berproduksi berapapun sebetulnya siap. Sehingga ketika pemasaran itu tidak ada yang memberikan modal, tidak ada yang mencarikan untuk pemasarannya, akhirnya lama-kelamaan agak sedikit menurun. Ada nggak sih Pak yang membedakan dari cobeknya Desa Banjaranyar ini sama cobek yang lain di luar desa, mungkin di Purwokerto ataupun di Banyumas yang lain gitu, di daerah lain? Ada, itu
apa, kalau cobek di Banjaranyar itu yang pertama jelas dari batu ya, dari batu asli, jadi semakin lama dipakai itu justru semakin keras, semakin kuat. Beda dengan cobek yang di keliling itu digendong, kalau ditanya dari mana Pak, dari Cirebon, itu palsu, itu semen, itu semen. Kalau ini batu, betul-betul batu. Cara membedakannya pun sebetulnya mudah. Kalau semen itu tik kayak gitu aja sudah pecah. Tapi kalau batu itu enggak. Oke Pak. Untuk kisaran harga dari ciri mutu di Desa Banjaranyar ini berapa Pak? Kisaran harganya? Kalau yang sedang itu 15 ya. 15. Dari sini 15. Kalau yang kecil itu sedikit 10. Terus di situ juga tidak hanya ciri mutu sebetulnya. Semua yang terbuat dari batu tadi ya. Ada nisan itu sekitar 200, 250, 100 tergantung besar kecilnya. Kalau nisan. Terus juga itu tungku ya yang untuk itu yang untuk tumbuk, buat ya numpuk, itu numpuk lombok dan sebagainya, itu juga sesuai dengan ukurannya harganya begitu ya Pak. Kalau dilihat dari geografis ya Pak, Desa Banjaranyar ini kan agak jauh dari kota ya Pak. Terkait pemasaran itu seperti apa ya Pak? Ya untuk sementara ini masih manual ya, mereka yang kebanyakan itu dititipkan di toko-toko. Jadi di toko-toko sekitar Banjaranyar semuanya ada yang namanya ciri, atau kemudian ada orang yang door to door itu nawarin ciri mutu, tapi bukan orang sini, malah orang Bumiayu, kemudian pulang di sini beli banyak, terus kemudian ditawarkan ke rumah-rumah, paling seperti itu. Berarti manual ya Pak? Manual, bisa door to door, bisa langsung minta dari konsumen yang minta berapa, kita kasih gitu ya Pak? Iya. Kan tadi udah dijelasin ya Pak terkait kerajinan ciri mutu ini. Nah dari masyarakat sendiri itu bangga nggak sih Pak punya kerajinan dan mereka saling support di satu sama lain gitu Pak? Kalau bangga jelas ya, cuman tadi karena mungkin sudah terlalu lama bergaul dengan ciri mutu ya, sehingga udah terasa biasa lah. Tapi di rumah-rumah khususnya di Banjaranyar ya pasti pakainya itu. Di rumah kalau ada ciri mutunya ya mesti belinya di RW 4 itu, RW 4 Desa Banjaranyar. Itu pasti rumah semua sini semuanya kalau ada cirinya ya belinya dari sini. Berarti dulu bisa setiap masyarakat tuh, setiap individu kalau masyarakat dulu itu buat setiap ya, Pak? rumah, ibaratnya itu setiap rumah itu pasti ada kerajinan itu ya. Tapi karena memang terkendala pemasaran, terkendala modal, akhirnya semakin kesini semakin punah. Apalagi kemudian di kafe-kafe itu kan sekarang sudah tidak pakai ciri mutu dari batu ya. Iya. Itu malah dari bambu, dari kayu yang kecil itu. Yang kecil ya Pak? Itu kan juga salah satu kendala juga untuk pemasaran. Nah, istilahnya sudah ada ciri mutu yang praktis lah, bisa dari kayu, bisa dari apa itu. Kalau di rumah-rumah makan kan ya kecil gitu. Biasanya kecil dari kayu ya Pak. Terus Pak, sebagai kepala desa, selaku kepala desa, punya nggak sih Pak harapan untuk pengrajin ciri mutu ini ke depannya tuh akan seperti apa? Ya, kalau saya sih kebetulan saya masih 3 tahun ya di sini, baru 3 tahun. Kedepannya sih mereka terjadikan kelompok sebetulnya, kelompok dari beberapa produksi rumah tangga, jadikan satu kelompok, kemudian dibiayai oleh desa, tapi kemudian dicarikan pelanggannya juga, pemasarannya juga. Cuman arah ke sana belum, karena kebetulan kemarin juga terkendala pandemi ya. Tapi insya Allah kedepannya karena itu menjadi ciri khas dari Desa Banjaranyar ya. Salah satu PR saya nanti akan bagaimana agar ciri khas Banjaranyar itu menjadi terkenal lah, minimal di Banyumas. Oke
Oke, baik Pak. Berarti memang dari Bapak sendiri punya inisiatif untuk mengelompokkan pengrajin Cirimutu ini dan ini mengenalkan ke Banyumas bahwa dari Desa Banjarsari ini ada loh kerajinan Banjaranyar. Oh teman-teman, Banjaranyar terkait kerajinan Cirimutu gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk wawancara dengan Kepala Desa Banjaranyar, Bapak Robi. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Kami dari Unsud berterima kasih atas waktunya, juga udah mau kami wawancarai gitu Pak. Itu teman-teman, kerajinan yang ada di Desa Banjaranyar ini menjadi salah satu komoditas utama yang ada di sini gitu ya. Mungkin nanti cirinya mana tadi? Cirinya mana tadi? Dipamerin nanti nggak bakalan pecah. Tapi kalau yang dari itu semen. Itu pecah. Iya. Dan semakin lama itu semakin kuat. Berarti ini belum masuk ke badan usaha milik desa? Belum. Nanti arahnya ke sana. Oh iya. Berarti arahnya nanti bakal jadi badan usaha milik desa Iya, gitu ya, Pak? BUMDes itu nanti masuknya ke BUMDes ya. Oke. Salah satunya kerajinan Cirimutu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin sekian dari kami.